Di Indonesia sedang banyak sekali pemerintah daerah yang kesulitan untuk membayar pekerja kontrak PNS atau P3K. Kita lihat rame-rame itu di bahkan daerah-daerah yang sangat kaya seperti di Tidore, Maluku Utara, itu pertumbuhan PDB-nya 34%. Tetapi ada sekitar 2.000 staf pekerja kontrak yang mau di stop karena kehabisan dana. Dan ini juga bukan hanya anomali lokal di Tidore, kita juga lihat di Lok Sumawe di Aceh ada sekitar 3.000 pegawai kontrak yang tidak menerima gaji karena kas daerah kosong. Kita bahkan lihat di Jawa juga, Bupati Cirebon udah mulai angkat tangan soal beban gaji ini. Di NTT ada sekitar 9.000 sampai 12.000 pekerja kontrak yang terancam tidak diperpanjang. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dia mengkonfirmasi saat ini minimal ada sekitar 39 pemerintah daerah yang benar-benar tidak mampu menggaji P3K dan butuh dana talangan darurat dari pusat. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kas daerah tiba-tiba bisa kering? Dan betul, pemicu utamanya adalah pemotongan transfer pendapatan dari pusat ke daerah yang dilakukan tahun lalu dan juga tahun ini. Untuk 2026 ini, TKD dikurangin hampir sekitar 20%. Dan itu memang jumlah yang sangat besar. Walaupun di pusat tidak ada pengurangan budget sama sekali, ya kan, malah yang ada di pusat ada sangat agresif untuk menyai program-program pemerintah seperti Kopdes atau MBG. Tetapi kalau di daerah memang diminta untuk dikurangi si budget-budget tersebut. Nah, si penghematan ini saya rasa cukup kaget untuk banyak pemerintah daerah karena mereka juga bingung. Mereka di 2005 sudah melakukan efisiensi. Sekarang di 2026 pun masih diminta untuk melakukan efisiensi lagi. Jadi ini ada yang masalah utama, ya kan? Kita sempat melakukan sedikit studi internal. Kita sempat diskusi dengan beberapa kepala daerah, wali kota dan sebagainya. Untuk mereka yang ada uang, ada berapa di Jawa dia bilang, oh ya kita kalau untuk gaji P3K, alhamdulillah kita masih bisa. Tapi kalau kita disuruh untuk renovasi sekolah, ya kita nggak bisa. Jadi kita memang hanya nunggu runtuh aja. Jadi banyak daerah itu dia memprioritaskan pembayaran gaji, ya kan? Tapi di luar itu seperti pendidikan dan kesehatan itu sudah tidak menjadi prioritas lagi dalam satu tahun terakhir ini. Dan memang ini mungkin tidak seimbang ya masalah ini. Kita nyebutnya si pemerintah daerah ini dia mendapat banyak mandat, dia mendapat banyak tanggung jawab, tapi tanpa pendanaan yang cukup. Jadi pemerintah daerah itu dia punya 6 tugas sebenarnya dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jalan, perumahan, dan lain-lain. Tetapi kalau budgetnya tidak cukup ya dia tidak bisa penuhi kewajiban itu. Tetapi kewajiban itu sebenarnya yang paling ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu kan dia nggak pusing ya soal transfer ke daerah atau pendapatan pajak turun. Dia hanya taunya, oh jalan ini kok rusak, ya kan? Atau sekolah ini kok mau ambruk gitu. Kalau dulu kok bisa pemerintah daerah sebelum-sebelumnya. Jadi ini saya rasa sangat masalah yang sangat-sangat serius. Um, dan ini tadi ya P3K yang mau dikurangi karyawannya ini benar-benar bikin gelisah juga pusat. Jadi di satu sisi juga Kementerian Dalam Negeri mereka sempat bilang pemerintah daerah dilarang keras melakukan PHK agar tidak terjadi lonjakan pengangguran. Jadi ini semacam seperti kontradiksi. Ya kan diminta untuk efisiensi karena memang dari pusat dia perlu program-program lebih. Tetapi di lain sisi, oh jangan terlalu PHK terlalu banyak. Karena ini bisa menimbulkan pengangguran kan. Sedangkan untuk banyak pemerintah daerah sebenarnya pengeluaran utama itu memang adalah gaji kebanyakan. Baik untuk PNS pegawai tetap ataupun yang pegawai kontrak seperti P3K ini. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya di banyak daerah sebenarnya sisanya tuh udah nggak banyak. Itu dia karena pemerintah daerah itu dia hanya fokus untuk gaji aja. Dia nggak fokus buat belanja modal, infrastruktur, ya kan. Kita sempat wawancara beberapa juga, ada yang bilang, oh kita pasarnya terbakar. Cuma kita nggak ada dana buat lanjut. Ada juga pemerintah daerah dibilang, oh kita sedang bangun rumah sakit, semacam RSUD.
Iya kan, tetapi RSUD itu kan panjang ya. Dia untuk pembangunan biasanya mungkin perlu 3 tahun. Tapi ya duitnya tidak turun ya kita stop proyeknya tengah jalan. Jadi ini banyak sekali yang seperti ini. Jadi gimana sih, apa sih yang perlu dilakukan? Memang dari pemerintah pusat itu harus memberikan solusi kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah sebenarnya di DPR di saat ini sudah mulai ada diskusi mau dikembalikan lagi dana yang tadinya dipotong di tahun ini. Jadi dipotong itu sekitar 155 triliun di 2026, lalu mau dikembalikan sekitar 134. Tetapi ini jauh lebih rendah bahkan dibandingkan 2024 sebelumnya, ketika Pak Presiden Prabowo menempati jabatan gitu. Jadi kalaupun dikembalikan itu sebenarnya tidak sebesar yang dulu. Dan ketidakpastian ini menyebabkan pemerintah daerah sangat sulit ya untuk memanage cash flow mereka. Jadi kan mereka butuh beberapa project misalnya jalan atau yang infrastruktur dasar itu memerlukan semacam perencanaan jangka panjang, ya kan? Dengan ketidakpastian ini memang ini menjadi sangat masalah. Tapi ya alhamdulillah sebenarnya dari Pak Tito juga dia sudah bilang dia sedang negosiasi terus, sedang diskusi terus dengan pemerintah daerah ini. Walaupun dari pemerintah pusat itu sepertinya masih kayak, oh kamu kalau nggak bisa efisiensi, nanti kita nggak mau kasih duitnya gitu. Padahal itu adalah hak daerah. Tetapi di DPR kita tahu betul ini sedang diusahakan, sedang diperjuangkan oleh banyak orang mengenai polemik ini. Tetapi apabila pemerintah tidak bisa mengkoreksi masalah ini dalam waktu cepat, saya rasa ini bisa menciptakan begitu banyak konflik horizontal. Saya tahu dengan diskusi begitu banyak anak muda di seluruh daerah, kan saat ini di 2026 ini pengangguran cukup tinggi. Karena pengangguran cukup tinggi, banyak dari mereka nggak pusing, mereka mungkin minta federal kalau yang anak-anak muda. Jadi saya rasa penarikan dana dari daerah dipakai pusat untuk MBG dan Kopdar ini menimbulkan begitu banyak polemik, dan moga-moga pemerintah bisa memutuskan dengan cepat mengenai masalah ini. Terima kasih.